Pada video kali ini kita akan membahas lagi serial lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 145 yang berjudul Kotak Kebahagiaan. Di awal chapter ini kita diperlihatkan bayangan Kokushibo. Lalu ada seseorang yang mengatakan kalau berlutut di depan orang yang terlalu kuat bukanlah hal yang memalukan. Lalu seseorang itu pun mengatakan lagi, jika dirinya selama masih hidup pasti dia akan bisa melakukan hal sesuatu. Dan ternyata seseorang yang mengatakan hal tersebut adalah Keigaku. Lalu Keigaku pun mengatakan lagi di dalam hatinya, kalau selama dirinya belum mati, berarti dirinya masih belum kalah. Sebelum video ini lebih lanjut, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel kami. Di sini kita diperlihatkan masa lalu Keigaku yang sangat menyedihkan, yang mana Keigaku mengatakan seandainya jika dirinya harus menundukkan wajahnya ke tanah ataupun tidak punya tempat tinggal dan harus minum dari genangan air yang kotor, bahkan sekalipun dirinya harus dihukum dikarenakan mencuri uang. Kemudian Keigaku mengatakan lagi, jika selama dirinya masih hidup maka dirinya masih bisa menang suatu hari nanti, dan dirinya akan menunjukkan kepada mereka cara dirinya masih bisa hidup hingga saat ini. Setelah Keigaku mengalami kekalahan dalam melawan iblis bulan atas pertama, yaitu Kokushibo. Di sini Kokushibo menyuruh Keigaku sambil meneteskan darahnya untuk berubah menjadi iblis. Kalau dirinya yaitu Keigaku ingin mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat. Jika orang tersebut menerima Keigaku, maka Keigaku akan menjadi sekutu para iblis lainnya. Di sini yang dimaksud orang tersebut oleh Kokushibo adalah Muzan. Kemudian Keigaku pun menadah darah tersebut dengan kedua tangannya, sambil Kokushibo mengatakan kalau dirinya harus memberikan banyak darah orang itu, yaitu Muzan, untuk mengubah pengguna pernapasan menjadi iblis. Dan Kokushibo juga menjelaskan kepada Keigaku, jika ingin menjadi iblis yang kuat memang membutuhkan waktu. Meski sekuat apapun Keigaku sebagai seorang pendekar pedang, dirinya pun, yaitu Kokushibo, membutuhkan waktu 3 hari untuk menjadi lebih kuat. Dan Kokushibo juga mengatakan kalau ada seseorang yang kebal terhadap darah iblis, dan dirinya yakin kalau orang yang seperti itu memang benar-benar ada. Lalu dia menanyakan kepada Keigaku, apakah Keigaku termasuk dari orang tersebut. Lalu Kokushibo menyuruh Keigaku untuk jangan sampai dirinya membuang darah itu dengan sia-sia, karena jika Keigaku melakukannya, maka Kokushibo akan menebas kepalanya dari tubuhnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Keigaku pun sangat ketakutan mendengar hal tersebut, sampai-sampai membuat sel dalam tubuhnya juga ikut ketakutan, seolah-olah tubuhnya berteriak dan menangis. Akan tetapi, dibandingkan ketakutannya pada saat itu, Zenitsu tidak ada apa-apanya bagi Keigaku. Walaupun Zenitsu menjadi lebih kuat saat ini, namun Zenitsu tidak akan bisa menandingi iblis bulan atas walaupun dirinya sudah menjadi lebih kuat. Sambil diperlihatkan gambaran Jigoro Kwajiba dan flashback Zenitsu yang sedang terjatuh ke dalam lubang. Di sini Keigaku mengatakan sambil mencaci Zenitsu kalau dirinya hanyalah kroco, dan Zenitsu juga selalu suka merengek layaknya seorang bayi, dan dia juga tidak punya harga diri dan nyali. Dan Keigaku pun diperintahkan oleh gurunya untuk menjadi penerusnya bersama Zenitsu. Lalu Shin pun berubah terhadap Keigaku yang sangat marah. Di sini dia mengatakan terhadap Zenitsu kalau dirinya yaitu Zenitsu memang pantas mati, baik Zenitsu ataupun kakeknya. Lalu Keigaku pun menyerang Zenitsu menggunakan pernapasan petir, jurus kedua, bola petir, dan serangannya tersebut pun menyebabkan efek-efek petir hitam. Di saat pertarungan sedang berlangsung, Zenitsu pun mengatakan kalau Keigaku menyerangnya dengan 5 serangan beruntun hanya dalam sekali tebasan. Sambil diperlihatkan wajah Zenitsu yang terkena sayatan Keigaku, dia mengatakan kalau Keigaku telah memakan banyak orang hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Keigaku pun membalas pernyataan tersebut kalau dirinya tahu mana yang benar dan yang salah. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Lalu Keigaku menyerang Zenitsu menggunakan pernapasan petir, jurus ketiga, kerumunan petir. Keigaku pun mengatakan kalau mereka yang menerima dan menghargainya adalah orang yang baik. Zenitsu pun tak berdaya terkena serangan beruntun dari Keigaku, dan Keigaku pun berkata lagi kalau orang yang tidak menerima Keigaku dan orang yang menilai dirinya dengan buruk adalah orang yang salah. Lagi-lagi Keigaku pun dapat menyerang Zenitsu dengan menggunakan jurus kelimanya, petir panas. Lalu wajah Zenitsu pun mulai retak akibat terkena serangan dari Keigaku secara terus-menerus. Dan sini kita diperlihatkan flashback bagaimana Zenitsu dan Keigaku sedang berlatih, yang pada saat itu dilatih oleh Jigoro Kwajima atau sebagai gurunya. Sambil tersenyum lebar,
Kaigaku pun bertanya kepada Zenitsu kalau bagaimanakah rasa serangannya yang telah diperkuat oleh jurus darah iblis, dan juga mengatakan kalau inilah serangan yang dapat menebasnya dan membakar dagingnya. Lagi-lagi Kaigaku menyerang Zenitsu dengan serangan beruntunnya, yaitu napas petir jurus ke-6, hujan petir. Kaigaku pun berkata kalau semakin Zenitsu menerima serangannya, maka tubuh Zenitsu akan hancur. Dan Kaigaku mulai melancarkan serangannya lagi, dan Kaigaku pun menyuruh Zenitsu untuk mengingatkan kekuatannya baik-baik. Lalu Kaigaku pun mengatakan lagi kalau dengan dirinya menjadi iblis, jurus petirnya pun menjadi semakin kuat. Zenitsu pun akhirnya terjatuh dari lantai Infinity Castle. Lalu Kaigaku pun mengatakan kalau dirinya adalah spesial, berbeda dengan Zenitsu. Dan dia juga mengatakan lagi kalau dirinya memang benar-benar berbeda dari Zenitsu. Lalu di sini kita diperlihatkan lagi masa lalu Zenitsu yang sedang dimarahi oleh kakeknya, yaitu Jigoro Kojima. Dan Jigoro Kojima mengatakan kepada Zenitsu kalau belajarlah dirinya dari Kaigaku dan jadilah seperti murid tertuanya itu, alias Kaigaku. Lalu scene pun tiba-tiba berubah, dan di sini Zenitsu pun mengatakan kalau meskipun Zenitsu harus belajar kepada Kaigaku, Kaigaku masih saja tetap sombong. Dan jika pengguna pernapasan hanya bisa menguasai jurus lain, maka jurusnya pun tidak akan memberikan banyak pengaruh, dikarenakan jurus pertama adalah jurus yang paling dasar. Oleh karena itu, Kaigaku pun sering mendapatkan ejekan dari teman-teman seangkatannya. Lalu Zenitsu pun bertanya mengapa Kaigaku melakukan hal itu. Dan Kaigaku tidak akan bisa menjadi seorang pilar, dan dirinya pun yaitu Kaigaku bisa-bisa akan mati di luar sana. Lalu setelah itu pun Kaigaku mengatakan kepada Zenitsu kalau Kaigaku mendengar bahwasannya Zenitsu memukuli seseorang yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Hal ini dikarenakan seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari Zenitsu mengejek kakak seniornya, yaitu Kaigaku. Lalu Kaigaku pun menyuruh kepada Zenitsu untuk jangan membuat masalah sambil mencacinya sampah. Dan Kaigaku mengatakan lagi kalau melihat dirinya saja yang masih berada di tempatnya sudah sangat memalukan. Setelah itu Kaigaku pun menjauhi dirinya dari Zenitsu sambil mengatakan kalau Kaigaku membenci Zenitsu. Begitupun sebaliknya. Lalu Zenitsu pun mengatakan kalau dirinya selalu melihat Kaigaku dari belakang, dan dia tahu kalau dirinya itu Kaigaku telah berjuang sangat keras. Dan Zenitsu pun mengatakan kalau dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia sangat menghormati Kaigaku. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Jigoro Kojima, Zenitsu, dan Kaigaku sedang makan bersama. Dan Zenitsu pun berkata kalau Kaigaku adalah orang yang sangat spesial dan berharga bagi dirinya maupun kakeknya. Namun Zenitsu merasakan kalau itu saja masih belum cukup. Dan Zenitsu pun berkata lagi kalau Kaigaku selalu mengeluarkan suara seolah dirinya tidak pernah merasakan puas. Dan di sini kita diperlihatkan perumpamaan kotak yang berisikan sesuatu. Namun kotak tersebut pun berlubang. Dan kotak kebahagiaan itulah yang berada di dalam hati Kaigaku yang memiliki lubang. Dan kebahagiaan Kaigaku itulah yang tidak pernah tersimpan baik di dalam hatinya. Jika dirinya, yaitu Kaigaku, tidak menyadari dan tidak segera menutup lubang tersebut, maka dirinya tidak akan pernah merasakan puas. Lalu scene pun berubah kepada Zenitsu yang terjatuh dari lantai Infinity Castle akibat terkena serangan dari Kaigaku. Sambil diperlihatkan bayangan kakinya, yaitu Jigoro Kojima, Zenitsu pun meminta maaf kepada kakinya, dan dirinya pun harus berpisah dengan kakinya di sini. Dan dia juga meminta maaf kepada Kaigaku. Lalu Kaigaku pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Zenitsu masih memiliki sisa kekuatan? Tiba-tiba secara mengejutkan Zenitsu pun berhasil membengkak kepala Kaigaku dengan menggunakan jurus pernapasan petir, yaitu jurus ke-7, Dewa Petir yang membaca. Dan akhirnya Zenitsu pun berhasil memenggal kepala Kaigaku. Dan pada akhirnya Kaigaku pun terjatuh bersama Zenitsu. Dan Kaigaku pun terkejut karena dirinya tidak bisa melihat serangan Zenitsu, dan dia juga tidak tahu dan tidak pernah melihat jurus apakah yang telah digunakan oleh jurusnya tersebut. Dan chapter ini diakhiri dengan marahnya Kaigaku dikarenakan gurunya yaitu Jigoro Kojima pilih kasih terhadap Kaigaku karena telah mengajari sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada Kaigaku. Lalu Zenitsu pun mengatakan kalau Jigoro Kojima yaitu kakinya bukanlah orang yang seperti itu. Dan Zenitsu pun menjelaskan kepada Kaigaku kalau jurus yang ia gunakan adalah jurus ciptaannya sendiri. Dan Zenitsu pun mengatakan kalau dirinya ingin menggunakan jurus tersebut ketika ingin bertarung melawan Kaigaku dengan cara adil. Berikut adalah pembahasan serial manga Kimetsu no Yaiba pada chapter 145, yaitu pertarungan sengit antara Zenitsu melawan iblis bulan atas ke-6, yaitu Kaigaku. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen tentang pendapat kalian pada pembahasan di video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.